Nama Marsyanda lagi-lagi mencuri perhatian. Ya, sebagaimana hal tersebut lantaran wanita berusia 33 tahun tersebut senantiasa meluapkan rasa kerinduannya kepada sang buah hati, Sienna Amira Kasyafani. Di saat mengungkapkan rasa rindunya, Marsyanda pun tak kuasa menahan tangis terkait pedihnya menahan rasa rindu terhadap Sienna. Secara terbuka, Marsyanda mengaku sangat merindukan perannya sebagai seorang ibu yang dapat mengurus sang buah hati, sebagaimana dirinya yang merupakan sosok ibunda kandung dari anak sematawayangnya itu. Namun, hal itu nampaknya sedikit dramatis, lantaran Marsyanda menyadari kapasitas hak asuh sang anak yang dipegang oleh mantan suami, Ben Kasyafani. Lantas, seperti apakah respon Ben Kasyafani dalam menyikapi curhat yang diungkapkan oleh mantan istrinya itu? Sienna, makasih. Selama ini kamu selalu jadi sosok yang hangat buat ibu. Dan makasih kamu mau terima ketidaksempurnaan ibu waktu ibu bilang ibu tuh kangen sama kamu. Rasa patah hati dalam hati saya ini terobati dengan jalanmu yang terbaik. Walaupun itu lebih baik untuk anakku, tapi kurang baik untuk aku ikhlas. Ya Allah, ajarkan aku keikhlasan. Caca tuh kuat banget ya, maksudnya dia di orang-orang terdekatnya seperti tidak pernah terlalu seperti victim gitu, selalu kuat, selalu seakan-akan ya udah ini semua perjalanan mesti kita lewatin gitu aja. Dan itu yang menurut aku bagus sih untuk ditiru sama, terutama sama Sienna yang lihat sosok ibunya, sosok yang kuat. Jadi ya aku yakin sih dia insya Allah bisa melewati apapun yang dialamin sama hidupnya. Aku sama Caca sekarang udah kayak sahabat lah kita. Apapun yang walaupun gak intens selalu ngobrol, tapi kalau aku ngelihat kemarin setelah dioperasi dan aku udah ketemu karena ke rumah jemput Sienna waktu itu, kondisinya baik dan sehat sih. Kita sekarang udah beranjak remaja, jadi dia juga udah mulai harus udah tumbuh, udah preteen kan, udah pre-remaja. Jadi dia sama Caca punya komunikasi sendiri yang aku juga nggak tahu obrolannya apa. Dan mereka berdua komunikasinya baik banget. Enggak sih, sejauh ini sih kalau lagi ketemu bener-bener ya happy time banget sama Sienna juga kan. Waktu Sienna ketemu, Sienna juga pulang cerita. Kalau aku tanya ngapain aja, suatu hal yang normal aja sih, fun aja, banyak kegiatan, aktivitas, bikin karya-karya. Karena juga aku banyak update tahu kondisi Caca kan lewat Sienna kan. Biasanya aku tanya Sienna ngapain aja, lagi pas lagi sama ibu gitu. Dan kalau ketemu ya happy time aja gitu, lagi ceria, lagi cheerful aja kita semua. Untuk Sienna belum, nah itu dia juga salah satu yang kita lagi adaptasi kan tentang Sienna nih. Makanya sekarang aku juga cukup kaget juga, ternyata Caca udah ngomong. Tadi aku juga jabrinya juga nanya, oh kamu udah ngomong ke teman-teman gitu kan, ya artinya cepat atau lambat kan Sienna bakalan tahu. Nah itu yang kita mesti fokuskan, bagaimana menyampaikan itu, memberikan penjelasan, yaitu kita lihat nanti berkembangnya seperti apa. Karena kan itu butuh keseragaman kan, aku nggak mungkin sendiri gitu, artinya kita sama-sama cari apa yang paling bisa kita sampaikan, semuanya bisa kita sampaikan dengan baik. Sienna juga udah besar, dia nggak bisa lagi ibaratnya kita kasih tahu cuma setengah-setengah, dia akan bertanya terus. Ya artinya kondisi seperti ini mesti kita bicarakan gitu, apa yang mau disampaikan dan apa yang harus dipersiapkan. Selayaknya roda yang sedang berputar, kini perjalanan hidup Marsyanda nampaknya tak semulus sesuai harapan. Mempunyai kisah hidup yang terkadang naik turun. Di saat bersamaan, Marsyanda pun diharuskan menjalani pengobatan setelah didiagnosa mengidap penyakit bipolar. Namun, di balik kisah mirisnya muncul nama malaikat kecil bernama Sienna yang menjadi motivasi untuk bangkit dari masa keterpurukan yang dialaminya saat ini. Rasa terima kasih juga diucapkan Marsyanda untuk Nesana Ayu Nabila atau yang akrab disapa dengan Ines, yang tidak lain istri mantan suaminya, karena Ines telah menyayangi Sienna dengan sepenuh hati. Semua itu diungkapkan Marsyanda di hadapan Alvin, dan saksikan selengkapnya hanya di Alvin in Love. Memang banyak aspek kehidupan aku yang terpengaruh
Oke, aspek kehidupan kamu terpengaruh, like what? Kayak kita kan hidup roda di Sekeliling atas, kamu. roda di bawah Oh, iya, kadang-kadang. iya. Nah ini rodanya lagi di bawah gitu, sampai ke hal-hal yang orang nggak bakal percaya deh, Marsyanda Oke, gitu. ini kayak menarik, rodanya di bawah. Ya. Enak banget kamu ngomong nyantai aja gitu loh. Ya, Finansial, Uncle. Oh, secara financially. Financially ya. tuh aku lagi Biasa kan, Cah? Aku juga ngalamin. nah itu dia, semua orang ngalamin, tapi Iya. semua orang itu ngelihat Ada kalau masanya kita what, ngalamin. Marsyanda sampai kayak gini, terus aku Tadi kan malah tadi aku bilang juragan daerah sini kan. What, Marsyanda ngalamin aneh kayak gini banget, gitu. terus aku menganggap itu kayak no, itu dia yang pengen gue bilang ke kalian. Well, Gue itu hello. bisa juga jadi manusia normal yang That things can happen to me too. iya, dan gak cuma finansial doang, teman-teman jadi berubah, atau enggak teman-teman jadi ngeliat aku kayak kok isi obrolan kita berubah ya. Kalian semua saksi dan juga penyebab aku stres juga gitu, yang bikin kesalahpahaman itu. Dan aku memutuskan untuk aku minta semua yang ngebully sahabatku itu, si Sheila dan David, untuk berhenti ngebully mereka, karena semua orang punya suffering, mereka cuma salah satunya. Dan aku berterima kasih sama mereka, tapi artinya aku berterima kasih bukan aku udah nggak temenan lagi sama mereka. Untuk for now, aku nggak tahu yang jangka panjang kita itu bisa berubah, tapi for now aku nggak follow mereka di Instagram karena terlalu riuh lah, friksinya nggak akan mati karena mereka di titik kehidupan yang berbeda sama aku. Pokoknya dia itu, aku ngelihat soul aku di dia, jiwa aku, dalam arti bisa lucu. Iya. Ya benar, rasanya benar. Soalnya aku ngelihat dia tuh punya keinginan, walaupun kayak misalnya ke LA sebulan. Iya. Itu, Dia nanya nggak sama kemana? Ya dia tahu lah. Dia Kita ngapain sempat gitu video maksudnya? callan, Oh, kita oke, sempat oke, video oke. callan. Terus dia bilang, ibu itu Tapi dia nggak tinggal sama kamu kan? nggak. Ya. Dia tiap weekend ketemu. Oke. Terus udah gitu dia itu selalu, pokoknya cuma satu, dia mau aku happy dan dia ngerti konsep itu. 9 years old, dia cuma pengen ibu tuh happy. Karena aku cukup kenal Caca lah. Caca tuh yang membutuhkan support kan. Artinya dia butuh support, dia butuh didengar, dia butuh dikasih asupan-asupan positif gitu ya. Ya artinya kita tetap kasih support seperti itu dari dulu sampai sekarang. Dan ya, alhamdulillah kita punya hubungan artinya semakin tahun semakin lebih baik lah, hubungannya lebih semakin cair, ya semakin besar juga gitu kan. Kita udah bisa memposisikan dengan cerita-cerita sebelumnya seperti apa gitu. Artinya semua keadaan itu kita support supaya bisa lebih kondusif lah untuk semuanya. Artinya buat keluarga, buat Sienna juga, buat kita, buat keluarga yang Caca gitu. Berhubungan sama apa yang pernah dialami sama dia tentang penyakitnya, yang sekarang juga yang terbaru. Ya kondisi ini juga kita masih belum tahu kan seperti apa ke depannya, berkembangnya seperti apa, karena memang baru banget kita dengar kabarnya. So ya kita juga masih beradaptasi dengan hal baru nih. Tapi sejauh ini sih Caca info ya dia butuh support, dia minta doanya, dia sempat sebisa yang bisa aku jawab ya, aku sama keluarga juga kasih support ya, yang bisa kita bantu ya, just let us know lah kalau butuh sesuatu. Ya kondisi seperti ini kita sudah terbiasa dengan Caca, ya kita harus support. Ya kita inginnya support supaya dia juga bisa menjalani hari-harinya dengan baik. Karena udah ikhlas beneran, kalau mau mati beneran gak apa-apa. Karena aku ngerasa kayak waktu itu udahlah, hidup gue udah bahagia kok. Aku selama ini udah banyak banget berbuat, insya Allah bermanfaat buat banyak orang. Kan kalau di Islam juga diajarin ya, apa sih katanya, manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat. Apa itu? Sebaik-baiknya hamba atau sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi umatnya atau apanya lah gitu, atau orang lain. Ya udah, itu aku udah jalanin dari aku kecil. Dari aku pertama kali open up tentang mental bipolar aku, itu udah aku jalanin. Jadi kalau aku mati, hidupku udah full, hidupku udah. Sienna yang jaga tuh bukan ibunya, Sienna yang jaga bukan ayahnya, Sienna yang jaga bukan Mama Ines, bukan Caca, bukan Ayah Ben. Walaupun secara fisiknya, tapi yang jagain tuh Allah. Tapi intinya ya gitu, aku tinggalin lagu buat Sienna, buat dia denger. Nggak hanya kalau aku udah mati ya,
kalau dia lagi down aku nggak bisa ditelepon. Itu liriknya tuh soalnya pegangan hidup lah buat dia. Aku nyebutin liriknya bahwa salah satu line di lagu itu yang paling akan aku percaya walaupun aku udah nggak ada akan jadi pegangan yang menguatkan Sienna adalah segala kehancuran menyimpan kebangkitan. Dan aku rasa itu cukup buat menjaga anakku walaupun aku udah nggak ada. Secara fisik kayak, secara nyawa, dia harus tahu itu. Dan dia dilahirkan karena cinta, dia harus tahu itu. Walaupun aku sama Ben udah cerai, dia bahagia sekarang alhamdulillah dengan Ben, Ines, dan aku. Cukup kok kalau dia cuma dengar kata-kata setiap kehancuran menyimpan kebangkitan. Itu kan jadi pegangan dia karena nggak semua orang hidup selamanya. Kak Caca izin tanya.